Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di saluran YouTube saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual. Utamanya adalah yang ada kaitannya dengan praktek spiritual sehari-hari. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang surga dan neraka berdasarkan uraian dari Bhante Asin Keminda yang saya edit sedikit agar lebih mudah dimengerti atau mudah dipahami maksudnya oleh umum. Dan video ini saya beri judul Surga dan Neraka yang kita ciptakan. Seperti apakah itu? Marilah kita ikuti penjelasan ini hingga selesai. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kesulitan, kesedihan atau penderitaan yang kita rasakan dan yang kita alami itu bisa terjadi karena kita memiliki persepsi yang salah. Kita memiliki pengetahuan yang sangat minim. Pikiran kita masih sangat keliru, yang akhirnya membuat diri kita menderita sendiri. Surga dan neraka itu ada di pikiran kita. Surga dan neraka yang diinformasikan dalam kitab suci sebagai alam kehidupan itu semata-mata adalah suatu ruang atau tempat untuk mengakomodasi kualitas pikiran atau kualitas batin kita pada saat ini, atau tepatnya nanti setelah kita meninggal dunia. Kalau kualitas pikiran kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan emosi-emosi negatif, maka sebenarnya hidup kita itu sudah terakomodasi di dalam neraka. Demikian juga sebaliknya, kalau kualitas pikiran kita penuh dengan cinta kasih dan welas asih, murah hati, sabar, dan bijaksana, maka hidup kita telah terakomodasi di dalam surga. Alam surga itu hanyalah satu tempat saja untuk mengakomodasi apa-apa yang kita ciptakan sendiri, yaitu mengakomodasi ciptaan batin kita sendiri semasa kita hidup. Surga dan neraka itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang sangat penting jika dibandingkan dengan waktu yang kita punyai dan perilaku kita pada saat ini. Jadi yang lebih penting itu adalah keadaan batin kita sendiri pada saat ini seperti apa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kalau kita menilai permasalahan kehidupan ini secara keliru, meratapi dan menyesalinya, maka akhirnya akan memunculkan kesedihan secara psikologi. Maka dengan demikian kita sebenarnya sudah hidup di dalam neraka, dan secara karma itu adalah benih untuk kita nanti terlahir di alam yang bisa memfasilitasi kesedihan-kesedihan tersebut untuk terus-menerus muncul. Inilah kehidupan sesungguhnya. Sebaliknya, kalau kita mempunyai pengetahuan yang benar, kemudian kita mengembangkan cinta kasih tanpa syarat, mengembangkan kewelas asihan tanpa syarat, murah hati, sabar, dan kemudian menjadi arif dan bijaksana, maka lihatlah, pada saat itu meskipun kita adalah seorang manusia, tapi kita adalah seorang manusia yang hidup di alam surga, karena suasana hati kita sangat positif, sangat baik, sangat penuh cinta kasih, selfless, tidak mementingkan diri sendiri, senantiasa melakukan sesuatu untuk kebahagiaan semua makhluk. Maka itu adalah surga. Bahwa nanti setelah kehidupan ini nanti kita terlahir di surga, itu adalah alam saja. Tapi yang lebih penting adalah
suasana hati kita. Betul tidak? Jadi sekali lagi, jangan khawatir dengan surga dan neraka. Kekhawatiran itu tidak ada manfaatnya. Justru nanti akan bisa menyebabkan hal-hal buruk bagi kehidupan atau kondisi kita nanti setelah kita mati. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, orang yang telah sadar dan bijaksana tidak pernah membebani dirinya dengan konsep surga neraka. Mereka sudah tidak memelihara lagi ketakutan-ketakutan, karena surga dan neraka adalah suasana batin. Jadi untuk menciptakan surga dan menghindari neraka, maka selama kehidupan ini seyogyanya terus-menerus mengembangkan kualitas-kualitas hati yang baik, memurnikan sila-sila yang sudah dipahami, yaitu memurnikan budi pekerti secara perlahan-lahan tetapi terus-menerus, dan menghindari perbuatan-perbuatan jahat. Jadi meskipun saat ini belum terlahir di surga, tapi hidup ini secara psikologis sudah hidup di dalam surga, yang tidak lain dan tidak bukan adalah benih-benih untuk nanti terlahir di alam surga. Jadi tidaklah penting memikirkan setelah ini kita akan hidup di mana. Itu tidak penting. Itu adalah future. Tidak begitu penting. Yang penting adalah saat ini. Jadi Anda lihat sekarang. Poin pentingnya itu kita harus memikirkan saat ini. Memperhatikan apa yang kita lakukan pada saat ini. Karena surga dan neraka itu diciptakannya pada saat sekarang, bukan besok. Karena perilaku-perilaku kita saat ini akan menentukan kondisi-kondisi kita berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umumnya orang selalu memikirkan future, memikirkan masa yang akan datang. Mereka meyakini gak apa-apa sekarang menderita, menjadi manusia miskin tidak apa-apa, dicaci maki orang tidak apa-apa, dikucilkan orang tidak apa-apa, toh dijanjikan nanti akan hidup di surga. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, tidak seperti itulah. Itu artinya memperlakukan agama seperti opium, kata si Karl Marx. Religion is the opium of the masses, karena memabukkan. Pada umumnya orang itu semasa hidup sebagai manusia mengalami kesusahan dan menderita, tetapi berkhayal gak papalah menderita saat ini, kan nanti masuk surga. No, religion is not founded. Hendaknya dipahami bahwa agama itu untuk merealisasi surga di saat ini. Kalau sekarang ini saja seseorang sudah merasa hidup di neraka, bagaimana mungkin nanti dia masuk atau lahir di alam surga? Karena kehidupan nanti itu adalah efek dari suasana batin kita pada saat ini, efek dari timbunan suasana batin semasa hidup kita di dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, agama itu sebenarnya bisa mendorong kita untuk menjadi manusia yang bermoral tanpa menggantungkan kehidupan ini kepada makhluk lain, karena kehidupan kita adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab makhluk lain dimanapun dia berada. Jadi kita harus menciptakan kehidupan ini indah, kehidupan yang baik, dan syarat utama yang paling penting adalah kita harus mempunyai pengetahuan dari kitab suci secara benar, sehingga banyak beban-beban kehidupan yang bisa kita lepaskan. Hidup adalah present moment. Pahamilah hukum karma, karena kita sebagai manusia, kebahagiaan dan penderitaan kita secara mental itu sangat ditentukan oleh karma-karma kita sendiri. Dengan memahami cara bekerjanya hukum karma, maka kita akan bisa mendapatkan
informasi yang lengkap, dan kemudian kita bisa memanfaatkannya untuk membebaskan diri dari penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, demikianlah uraian singkat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Jika Bapak Ibu Saudara dan Saudari tidak setuju atau tidak sependapat dengan penjelasan ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Anggaplah ini sebagai pengetahuan atau pemahaman lain yang berbeda dari kaum yang berbeda. Akhirnya, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali di video-video saya yang lainnya. Bye-bye.